Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan kita di mata kuliah manajemen keuangan dengan pembahasan utama yaitu mengenai arus kas proyek. Ya, jadi pembahasan kali ini mengenai arus kas proyek. Arus kas proyek ini sebenarnya dilakukan pada suatu kondisi sebuah bisnis akan dimulai, ya. Jadi dilakukan pada suatu bisnis yang akan dimulai. Ya, kenapa kita itu perlu melakukan sebuah analisis arus kas, ya? Karena estimasi dari arus kas ini, arus kas sendiri adalah sesuatu yang sulit sekali dipastikan. Makanya dia punya unsur yang namanya ketidakpastian atau uncertainty, ya. Dasar daripada nanti yang digunakan untuk perhitungan estimasi arus kas adalah laporan laba rugi atau laporan performa kerja, tapi masih bersifat perkiraan. Karena apa? Karena ini kan usahanya atau bisnisnya itu baru akan dimulai. Ya. Laporan laba rugi performa dilakukan dengan cara mengadakan penaksiran terhadap komponen-komponen yang ada dalam laporan rugi laba. Jadi kita prediksi dari masing-masing komponen yang ada di laporan rugi laba, sehingga nanti kita mampu mengukur arus kas bersih yang dapat dihasilkan proyek itu dari tahun pertama sampai dengan tahun kesekian. Ya, jadi arus kas bersih yang akan dicari, bukan labanya. Nah, salah satu unsurnya adalah laporan rugi laba. Nah, ini kita perlu cari terlebih dahulu dengan cara mengestimasikan proyek tersebut kira-kira nanti tahun depan akan dapat laba berapa, tahun depan lagi akan dapat laba berapa, dan seterusnya, sampai dengan perkiraan pengembalian modal awal dari suatu proyek, gitu. Nah, sebagai gambaran nanti laporan rugi laba performa yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mengetahui berapa sih penjualannya, berapa sih biaya variabelnya, berapa sih biaya tetapnya, berapa biaya penyusutan, sampai dengan berapa sih laba bersih dari usaha tersebut, ya, atau laba bersih dari proyek tersebut. Namun yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana atau berapa besarnya dari perubahannya. Ya, di situ dilambangkan dengan segitiga. Segitiga revenue, segitiga variable cost, segitiga fixed cost, segitiga depresiasi, ya, segitiga EBIT, ya, earning before interest and tax, laba kotor dikurangi bunga, dikurangi pajak, sampai dengan laba bersih. Nah, jadi yang kita bahas nanti adalah perubahan dari sebuah estimasi laporan laba rugi yang akan disusun oleh manajer keuangan suatu proyek. Ya, jadi segitiga di sini melambangkan suatu perubahan atau menunjukkan selisih atau incremental, yaitu selisih antara komponen arus kas yang sebelum dan sesudah adanya proyek yang akan dianalisis. Jadi di sini akan membahas sisi perubahannya. Nah, ini ada ilustrasi contoh, ya. Contoh ilustrasi data incremental itu bagaimana sih, ya? Contohnya di sini. Ini ada PT Adiputro Malang, dia akan bergerak di bidang karoseri mobil, ya, dan akan melakukan sebuah perluasan usaha dengan menambah kapasitas produksinya, ya, kapasitas produksi karoseri, ya. Karoseri ini bodi mobil, ya. Nah, kapasitas produksi saat ini dia itu mampu membuat 5.000 mobil atau bodi mobil per tahun, ya. Selama ini 5.000. Nah, tapi karena adanya permintaan yang meningkat, maka dia membutuhkan suatu kapasitas produksi yang meningkat juga, karena ada kebutuhan perakitan mobil atau truk atau bis gitu, ya, yang meningkat, sehingga permintaannya itu sekitar 7.000 mobil per tahun. Nah, ini harus segera direspon, padahal kapasitasnya 5.000 lah. Bagaimana sih memenuhi 2.000 sisanya? Maka kita perlu mengadakan penambahan kapasitas produksi atau menambah perluasan usaha, ya. Ketika kapasitas produksi meningkat, maka kita juga butuh tambahan aktiva tetap. Butuh juga pengeluaran investasi jangka panjang, iya dong, karena dengan kita menambah kapasitas produksi berarti mesinnya harus nambah, karyawannya juga harus nambah, mungkin kantornya juga harus nambah, gudangnya juga harus nambah, ya. Nah, penambahan inilah yang nantinya bisa kita analisis sebagai arus kas proyek baru dari 2.000-nya tadi, ya.
Menganalisisnya, pendapatan maupun biaya menambah kapasitas produksi 2.000 mobil per tahun saja. Jadi yang kita bahas akan 2.000-nya saja, yaitu perluasan usahanya dari 5.000 ke 2.000, bukan 5.000-nya. 5.000 sudah diestimasikan di awal, tapi yang kita bahas di sini adalah pergerakan dari 5.000 ke 7.000. Ya, maka 2.000 sisanya ini butuh berapa sih? Butuh berapa dan apakah penambahan produksi nanti itu atau penambahan kapasitas nanti itu mendatangkan keuntungan bagi PT Adiputro Malang. Nah, itu yang akan dibahas nantinya pada pembahasan arus kas proyek. Jadi bukan 5.000-nya tapi penambahannya tadi ya. Nah, ada 3 komponen nanti yang akan kita bahas di arus kas. Yang pertama, ya kita akan membahas mengenai initial outlay atau investasi awal. Ya, yang investasi awal berarti kalau tadi kita bahas dari PT Adiputro Malang, investasi awalnya bukan lagi investasi awal mendirikan 5.000 kapasitas 5.000 unit per tahun, tapi investasi awal kita hitung awal lagi bagaimana PT Adiputro Malang tadi menghasilkan 2.000 bodi mobil per tahun tambahannya. Itu adalah initial outlay, berapa investasi awalnya. Kemudian ada juga incremental cash flow. Ini adalah arus kas incremental. Kira-kira dari pembuatan atau dari investasi awal yang untuk membuat 2.000 unit mobil, 2.000 bodi mobil tadi, itu butuh berapa dan baliknya sampai berapa lama? Kira-kira per tahunnya nanti mendatangkan keuntungan atau enggak sih menambah kapasitas ini? Nah, itu akan dijawab oleh sisi nomor 2 yaitu incremental cash flow. Dan yang terakhir adalah terminal cash flow atau arus kas penutupan. Ini dilakukan ketika suatu proyek dirasa sudah cukup untuk ditutup produksinya. Ya, ini seringkali terjadi pada proyek-proyek yang melibatkan sumber daya alam. Ya, sebagai contoh, perusahaan air minum, ya itu kan memanfaatkan sumber alam, sumber mata air. Dia akan memproduksi sampai 10 tahun, 20 tahun, ternyata sumbernya sudah menurun kualitasnya. Maka dia harus beralih dari situ mencari sumber yang baru lagi, maka kantornya atau produksinya akan ditutup. Ya, maka harus cari tempat produksi baru lagi dengan kualitas air yang sama bagusnya begitu dan dapat diolah sesuai dengan standarisasi air minum tersebut, perusahaan air minum tersebut. Maka itu yang dinamakan dengan terminal cash flow atau arus kas penutupan, di mana di akhir tahun kesekian itu bisnis itu direncanakan diakhiri gitu ya, diakhiri sebuah kapasitas itu akan diakhiri karena ada satu atau dua hal penyebabnya gitu. Nah, initial outlay nanti pada tabel arus kas proyek akan digambarkan dengan simbol tahun ke-0. Tahun ke-0 adalah tahun saat ini. Jadi saat ini kita harus mengukur berapa besar uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat bisnis baru, untuk ekspansi, untuk membuat cabang baru, untuk membuat meningkatkan kapasitas baru ya. Ini didefinisikan ya arus kas yang dibutuhkan sejak perencanaan awal, persiapan proyek hingga siap berjalan ya. Apa aja sih Pak kebutuhan suatu perusahaan untuk menjalankan proyek dalam satu satuan kapasitas? Yang pertama kita pasti ukur bahan bakunya, tenaga kerjanya, ya, biaya overhead pabriknya, dan seluruh asetnya, ya. Dijumlahkan semua, kira-kira butuh berapa, itulah yang dinamakan dengan initial outlay. Jadi sampai benar-benar siap untuk jalan. Ya, misalnya tadi kalau 2.000 tadi misalnya butuh 10 miliar untuk menambah PT Adiputro Malang tadi untuk menambah kapasitas yang 2.000 dia butuh 10 miliar. Ya 10 miliar itulah initial outlay. Rinciannya apa? Rinciannya nanti ada di initial outlay yaitu pokoknya bahan baku sekian, tenaga kerja sekian, overhead sampai aset semua macam ini pokoknya siap dijalankan butuh 10 miliar. Nah, itu adalah initial outlay ya. Nah, biaya-biayanya meliputi juga bisa seperti ini, harga pembelian, biaya pengangkutan, instalasi aset, itu ya. Jadi kalau mesin gitu kan, bagaimana mesinnya tadi beli, diangkut sampai ke pabrik, terus diinstal gitu kan, karena kan kelistrikan dan segala posisi dari pabrik itu kan menentukan kalau di perusahaannya. Pengeluaran tambahan non pembelanjaan, modal kerja permanen, tambahan pembelanjaan misalnya biaya pelatihan, ini maksudnya tenaga kerja tadi saya sudah sebutkan, biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung ini ada biaya pelatihan itu juga dimasukkan. Dalam keputusan penggantian meliputi penjualan mesin lama juga dimasukkan di situ ya, di initial outlay.
Berikutnya yang akan kita bahas adalah incremental cash flow. Incremental cash flow bukan tahun ke-0, tapi tahun ke-1 dan seterusnya. Berarti ini adalah tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita berdiri di tahun ke-0. Bagaimana kita tahu untuk pendapatan kita di tahun yang akan datang, kita membahas incremental cash flow dengan suatu estimasi atau suatu perkiraan atau suatu taksiran. Ya, arus kas bersih yang dapat dihasilkan oleh suatu proyek investasi terjadi pada tahun pertama sampai dengan 1 tahun sebelum umur ekonomis berakhir. Nah, umur ekonomis berakhir ini juga suatu proyek itu harus punya prediksi. Kira-kira proyek itu mampu dijalankan sampai berapa tahun? Misalnya kalau tadi saya beri contoh lain, misalnya air minum dalam kemasan, perusahaan yang menghasilkan air minum dalam kemasan, itu dia harus sudah tahu kapasitas sumber mata air yang saya peroleh ini bisa saya sedot selama 10 tahun. Maka umur ekonomis proyek itu berakhir di tahun ke-10 gitu. Kalau misalnya masih sisa Pak, misalnya tahun ke-11, 12 masih bisa disedot dan kualitas masih sama, ya nggak apa-apa bisa diteruskan lagi. Tapi paling nggak perusahaan harus mengukur bagaimana di 10 tahun itu mampu mengembalikan modal awal dan mendapatkan keuntungan. Ya. Itulah yang kita bahas di arus kas proyek saat ini. Nah, biaya-biayanya itu meliputi pendapatan sebagai imbalan kenaikan pengeluaran, ya, penghematan tenaga kerja, pajak depresiasi, pengeluaran bunga tidak diperhitungkan, ya. Ini juga nanti bisa dimasukkan di incremental cash flow. Yang terakhir adalah terminal cash flow. Terminal cash flow, arus kas penutupan, ya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan di awal, arus kas yang berkaitan dengan penutupan proyek meliputi nilai sisa. Jadi nanti mesin-mesinnya yang sisanya berapa dijuali semua, gedungnya ya harus dijuali semua, ya. Biaya penutupan lahannya, biaya bagaimana kita memperbaiki kembali lingkungan dan semestinya gitu ya. Sebagai contoh kalau tadi saya kasih contoh perusahaan air minum dalam kemasan ya. Berarti dia setelah tadi menyedot itu dia harus juga bersumbangsi kepada alam. Misalnya dia membuat taman di situ atau kemudian dia mengembalikan ekosistem alam yang sebelumnya dieksplorasi begitu kan. Nah, ini juga harus termasuk suatu biaya yang dikenakan pada terminal cash flow. Begitu juga nilai aset sisa ya, nilai aset sisa seperti gedungnya sisa berapa, dijual gitu kan dan seterusnya ya. Ini di posisi terminal cash flow. Nah, untuk formula arus kas sendiri ya, itu secara sederhana yang akan kita pelajari untuk mata kuliah manajemen keuangan ini yaitu perubahan cash flow atau itu CF itu adalah arus kas bersih adalah satu min T, di situ adalah satu min tax karena kita harus membayar pajak ya. Pajak dari apa? Dari laba bersih. Laba bersih itu apa sih? Laba bersih itu adalah revenue, itu ada delta R ya, ada VC dikurangi variable cost, dikurangi fixed cost, dikurangi depresiasi itu menghasilkan suatu laba bersih. Nah, setelah itu ditambahkan dengan depresiasi ya. Untuk terminal cash flow, formula di atas perlu ditambah hasil penjualan aktiva sisa dan modal kerja permanen. Bila pada akhir umur ekonomis proyek dibutuhkan biaya, perbaikan kondisi lingkungan, biaya ini harus dimasukkan sebagai pengurang. Ya. Nah, ini untuk di incremental cash flow. Yang kita bahas di sini adalah untuk incremental cash flow. Jadi incremental cash flow kita harus mencari yang namanya satu arus kas bersih. Arus kas bersih itu adalah hasil dari laba bersih ditambah dengan depresiasi ya. Hasil dari laba bersih ditambah depresiasi. Arus kas bersih sama arus kas bersih. Nah, ini ya, seringkali kita terjadi salah persepsi, utamanya orang-orang keuangan. Apa sih arus kas bersih? Arus kas bersih itu ya laba bersih. Loh, laba bersih itu ya arus kas bersih. Nah, ternyata itu berbeda ya, teman-teman ya. Jadi, yang kita cari di sini adalah arus kas bersih, bukan laba bersih ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah arus kas bersih, bukan laba bersih ya. Terus apa Pak bedanya arus kas bersih dengan laba bersih ya? Jadi di sini pada perhitungan arus kas bersih ya,
kalian bisa melihat di sini depresiasi sudah menjadi sebuah pengurang. Ya, depresiasi dikurangi. Namun kok ternyata di sini ada lagi fungsi plus ya, Pak. Nah, ini yang menjadi satu tanda tanya, ya. Loh, tadinya dikurangi, sekarang kok plus ya, Pak? Itu gimana maksudnya? Kok bayanginnya kan sulit tuh. Gimana ya kok bisa depresiasi habis dikurang diplusin lagi itu gimana maksudnya? Nah, jadi ini saya bisa kasih contoh ilustrasi ya. Saya kasih contoh ilustrasi supaya teman-teman ada gambaran ya, bukan berarti ini contoh yang sempurna atau benar, tapi paling enggak dari sini ada gambaran yang bisa kalian peroleh gitu ya. Jadi misalnya di sini ada seorang supir ojek online, misalnya Adi ya. Dia akan memulai suatu usaha ojek online ya, ojek online. Nah, Adi ini butuh ya initial outlay. Initial outlay-nya apa, Pak? Iya, initial outlay-nya jelas motor. Oke, motor jelas itu karena produksinya pasti dia modal awalnya pasti dari motor itu ya kan. Oke, motor. Dia beli motor 15 juta dengan usia ekonomis 5 tahun. Ya, dengan usia ekonomis ya, jadi Adi di sini akan berencana bisnis ojek online dengan modal awal ini atau initial outlay motor seharga 15 juta yang akan dia gunakan selama 5 tahun. Maka di sini ada muncul pertanyaan loh, terus depresiasinya depresiasinya berapa? Ya, depresiasi ini adalah biaya yang harus disisihkan ya, depresiasi itu disisihkan untuk tindakan-tindakan keuangan lainnya gitu ya. Nanti bisa kalian cari sendiri, apa sih depresiasi itu, kenapa sih depresiasi itu harus di dibahas dan dihitung gitu kan, depresiasi. Nah, dari usia 5 tahun tadi ya, maka kita akan menghitung depresiasinya ya, 15 juta per 5 ya, karena kita pakai selama 5 tahun, maka 3 juta per tahun. Depresiasinya adalah 3 juta per tahun. Depresiasinya 3 juta per tahun. Dihitung dari 15 dibagi 5. Kemudian kita juga sampai menghitung ya, depresiasi per bulan. Kalau misalnya 3 juta per tahun dibagi 12 bulan, maka ketemu 250.000 per bulan. Ya, 250.000 per bulan. Artinya apa? Adi sebagai ojek online tadi harus menyisihkan 250 dari pendapatan totalnya untuk berjaga-jaga untuk memenuhi biaya yang namanya depresiasi ya. Harus menyisihkan ya, namanya depresiasi itu harus. Jadi harus disisihkan. Nah, sekarang saya punya kondisi berikutnya ya. Adi sudah tahu ini, oke depresiasi saya 250.000. Kemudian saya mendapatkan pendapatan. Selama sebulan ojek, Adi itu dapat uang 2.500.000. Ya, 2.500.000. Kemudian dia punya biaya selama 1 bulan itu, pokoknya makan, apa, bensin itu ya, dia habis 1 juta. Maka dia punya laba bersih sebesar 1.500.000. Ya. Dia punya laba bersih sebesar 1.500.000. Tapi perlu diingat di sini ada 250.000 yang harus disisihkan oleh Adi. Ya, harus disisihkan oleh Adi. Maka akan muncul perhitungan baru.
ya, akan muncul perhitungan baru. Laba bersihnya Adi adalah 1250 laba bersihnya. Ya, setelah dikurangi, ini tadi berubah menjadi laba kotor. Ya, yang di sini tadi laba bersih ini maksud saya tadi adalah laba kotornya karena belum dikurangi depresiasi ya, masih kotor. Ini kan laba bersih setelah FC dikurangi depresiasi baru bersih. Maka ini masih dengan laba kotor. Jadi ini laba kotor ya. Oke, laba kotor 1.500.000 dikurangi dengan 250.000 yang depresiasi tadi. Menjadi laba bersihnya adalah 1.250 ya. Jadi 250-nya tadi disisihkan. Ya, disisihkan untuk apa sih? 250 depresiasi itu pentingnya untuk apa sih? Nanti bisa kalian searching sendiri ya di Google yang lainnya ya. Bahwa depresiasi ini bisa untuk ketika nanti dikumpulkan akan beli baru ya. Jadi 250.000 kalau dikumpulkan selama 5 tahun maka akan menjadi 15 juta. Nah, kalau udah 15 juta Pak, usia ekonomisnya selesai berarti Adi harus beli motor baru. Tapi selain itu juga 250.000 ini juga bisa untuk perawatan ya atau servis. Ya, jadi 250 tadi disisihkan. Jadi kalau motornya ada rusaknya ya, ada ganti oli itu pakai 250.000 sehingga tidak mengganggu daripada laba bersih ya, laba bersih. Jadi uangnya itu kalau saya menggambarkan 1.250.000 tadi ditaruh di dompet, yang 250 disimpan di lemari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak tadi ya, misalnya perawatan atau nanti dikumpulkan bisa untuk beli motor yang baru. Nah, laba bersih 1.250 ini sejatinya adalah arus kas bersih sebesar 1.500.000. Ya, jadi laba bersihnya 1.250.000, arus kas bersihnya itu sebenarnya 1.500.000. Apa sih arus kas bersih? Arus kas bersih itu adalah uang keluar masuk yang secara bersih atau sudah real gitu kan, dipegang oleh Adi. Meskipun secara laporan keuangan laba rugi, laba bersih adalah 1.250, tapi secara arus kas bersih ya kita hitung uang dari laba bersih tadi 1.250 dikurangi dengan biaya-biaya servis segala macam, lah itu nanti ditambahkan lagi. Maka di sini fungsinya tadi ditambahkan lagi. Inilah yang dimaksud dengan ya arus kas bersih. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan sampai punya pandangan bahwa oh laba bersih itu ya arus kas bersih. Bukan. Laba bersih bukan arus kas bersih. Laba bersih ya laba bersih. Arus kas bersih adalah laba bersih ditambah dengan depresiasi. Di sini sudah ada contohnya ditambah dengan depresiasi ya. Jadi inilah arus kas bersih. Jadi setelah ini jangan sampai mendefinisikan hal yang sama gitu loh. Orang keuangan jangan sampai berpandangan bahwa arus kas bersih adalah sama dengan laba bersih. Jadi itu ilustrasi yang bisa saya kasih contoh di sini. Ya, jadi saya ulang tadi bahwa arus kas bersih adalah delta cash flow, ini maksudnya arus kas bersih, 1 min T, 1 min tax karena harus bayar pajak dulu, dikurangi laba kotor, ini laba kotor, dikurangi laba bersih, dikurangi depresiasi jadi laba bersih, setelah itu ditambahkan lagi depresiasi ya. Inilah formula dari arus kas. Polanya nanti kalian menata tabelnya seperti ini. Initial outlay, incremental cash flow dimasukkan sampai dengan terminal cash flow. Ya, sebagai contoh, kalau bisa saya beri contoh di sini ya. Misalnya suatu bisnis tadi
mendatangkan atau bermodalkan initial outlay pertama 20 miliar. Tahun pertama dapat 5 miliar bersih ya, arus kas bersih. Tahun kedua dapat 3 miliar. Tahun kedua, tahun ketiganya dapat 3 miliar. Tahun keempatnya dapat 4 miliar. Tahun kelimanya dapat 6 miliar. Nah, ini adalah initial outlay sampai dengan incremental cash flow. Ya, kira-kira kita mengestimasi nanti per tahunnya akan mendapatkan arus kas bersih berapa. Sekali lagi akan mendapatkan arus kas bersih, bukan laba bersih ya. Oke, sampai dengan dihitung nanti kira-kira baliknya kapan ya, modalnya itu nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan penganggaran modal ya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang pola arus kas dan juga arus kas proyek itu seperti ini gambarannya. Mulai dari proyek awal sampai dengan kira-kira proyek nanti per tahun itu mendatangkan keuntungan berapa. Kalau misalnya tidak mendatangkan keuntungan, ya nggak usah dibuka proyeknya. Ya berarti tadi kayak seperti PT Adiputro, karoseri ya nggak usah nambah kapasitas, tetap aja menghasilkan 5.000 per tahun. Kalau memang 2.000 tambahannya tadi tidak menghasilkan keuntungan oleh perusahaan, yang ngapain harus nambahin gitu ya. Nah, inilah yang pentingnya kalian mempelajari arus kas proyek. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, sisanya kita bisa diskusikan. Kalian bisa tanyakan materi ini melalui video yang sudah saya upload, silakan tulis pertanyaan kalian, nanti akan kita diskusikan bersama. Itu mungkin cukup dari saya sementara untuk membahas arus kas proyek tahap 1, kita akan ketemu di arus kas proyek tahap 2 di video berikutnya. Oke, mungkin sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.